A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam setiap malam Kamis. Kita taklim fikih dengan tema kita kali ini adalah al-udhiyah atau dikenal dengan kurban. Dulu sudah kita jelaskan bahwasanya hikmah kurban itu adalah hikmah yang besar, di antaranya menghidupkan syiar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syiar Nabi Ibrahim alaihissalam yang waktu itu mengorbankan seorang anaknya yang baru diberikan pada umur beliau 80 tahun. Kemudian tiba-tiba datang perintah dari Allah. Sebenarnya bukan perintah, Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah bahwasanya beliau menyembelih anaknya, dan itu dianggap perintah. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau perintah kan seperti wahai Ibrahim sembelihlah anak, kan begitu kalau perintah. Tapi ini enggak, hanya dimimpikan. Cuma beliau dimimpikannya hampir 3 malam, dan beliau berkeyakinan ini adalah datangnya dari Allah, bukan datangnya dari setan, sehingga beliau menganggap ini adalah perintah Allah, dan kemudian beliau tunaikan. Dan ketika itu Nabi Ismail diganti dengan seekor kebas yang gemuk, yang bersih, yang tidak sakit, sehat, besar. Kemudian beliau menyembelih. Inilah yang dikenal dengan al-udhiyah al-'uzmah, penyembelihan yang agung. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian hikmah yang lain itu menyadarkan kita bahwasanya ada hak di harta kita itu milik orang fakir miskin. Untuk orang fakir, untuk orang yang membutuhkan, dan juga memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang-orang fakir dan miskin yang mereka memang tidak merasakan, yang belum merasakan bagaimana daging, yang jarang ataupun yang mungkin memang tidak sama sekali merasakan daging. Dan pada hari raya kurban itu tidak ada satu rumah pun tidak merasakan daging, apalagi orang miskin. Lalu bolehkah kita berikan kepada tetangga kita yang kaya? Boleh, hukumnya mubah untuk kita berikan. Karena kan ada sepertiga hak kita, sepertiga tetangga kita, dan sepertiga lagi untuk orang fakir miskin. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berikan itu, kita berikan kebahagiaan. Apalagi sempat kita sisipkan amplop, itu kan bahagia sekali. Kita titip amplop untuk beli bumbu. Kalau di sini memang sudah ada tradisi, kalau bisa nanti ditambah lagi dari uang kulit, bisa. Uang kulit kan misalnya uang kulit tidak dibagikan tapi dijual. Berapa kilo dijual? Sudah dijual, ambil uang itu, tambah lagi untuk uang fakir miskin. Tapi nggak boleh untuk uang operasional.
Kita tambah lagi, misalnya dari kita sudah ada 50. Alhamdulillah dari uang kulit kita tambah lagi berapa? Kita data berapa orang fakir miskin di lingkungan kita. Oh sekian, tambah lagi. Nah, itu lebih bagus lagi. Seandainya uang kulit, seandainya kulit itu dijual. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kulit itu dijual, kemudian diperuntukkan ke profesional. Ada yang nggak boleh. Tapi kalau untuk diri kita, untuk diberikan kepada fakir miskin boleh. Untuk masjid pun nggak boleh. Untuk disimpan untuk kurban tahun depan juga nggak boleh. Jadi hanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Nah, baik hadirin sidang jamaah, kita lanjut lagi kajian kita. Hukmul udhiyah. Apa itu hukum kurban? Hukumnya kita sudah jelaskan kemarin, kalau dalam Imam Hanafi wajib. Imam 3 mazhab lain, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Tapi mereka sepakat apabila ada orang mampu tapi tidak berkurban, maka itu sudah masuk kepada makruh. Cuma jangan tinggalkan hanafu maka makruh. Jangan, kalau makruh yang dibiasakan artinya seperti Allah benci kepada kita, maka kita suka melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka kalau memang mampu, lakukan. Kemudian walakinnaha qad tujibu li sababaini itsnain. Namun dari sunnah muakkad itu akan menjadi wajib apabila terpenuhi 2 syarat berikut ini. Dia sunnah, tapi akan menjadi wajib apabila kita sempat mengatakan seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah ayyushira ila ma huwa dakhilu fil milkihi min ad-dawab as-salihah lil udhiyah fa yaqulu hadhihi udhiyati. Misalnya kita sedang duduk, kemudian tiba-tiba lewat kambing kita ataupun ada kambing kita di situ. Kemudian kita katakan, ini kambing saya yang akan saya korbankan ini. Padahal dia tidak ada niat tadi. Tapi dia katakan demikian, maka itu sudah menjadi wajib. Sudah menjadi wajib. Maka dia harus dikorbankan. Ini dia hukumnya untuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya dia katakan ini kambing itu, walaupun dia bercanda, maka itu menjadi wajib. Maka hati-hati. Yang kedua, ayyaltazima at-taqaw ila Allah bi udhiyatihi ka ayyaqula lillahi ta'ala alayya an udhiya fa yusbih dzalika wajiban alaihi. Ini seperti kita bernazar. Seandainya saya fulan, seandainya saya lewat P3K atau ini misalnya, maka saya akan berkurban. Maka itu sudah menjadi wajib. Nazar. Nazar itu kan mewajibkan yang tidak wajib. Sebenarnya enggak wajib, cuma karena kita sudah bernazar, maka sudah kita wajibkan atas kita. Seandainya saya lulus PNS, ikut tes ini, maka nanti akan saya berkurban ini. Kayak itu sudah menjadi wajib. Maka hati-hati kalau bernazar. Tapi kalau misalnya nazarnya untuk motivasi, nggak masalah. Tapi kalau sempat nazarnya sudah mau dekat kurban, gimana uang nggak ada, kan sudah menjadi wajib itu. Kurban besok, ini uang belum ada. Sedangkan kita ini sudah bernazar, PNS sudah lulus.
Kalau dia nggak tunaikan, dia berdosa. Yang gimana? Terserah dia mau berutang, berutang, jadilah berutang. Tapi berutang itu pastikan ada uang nanti untuk membayarnya. Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bayar kafarat. Kafarat nazar itu sama dengan kafarat sumpah. Kafarat nazar, kafarat membayar tebusan. Apa tebusan nazar? Memberikan makanan atau pakaian kepada orang fakir miskin 10 orang, atau puasa 3 hari. Itu kafaratnya. Ini kafarat yang bernazar, kafarat yang bersumpah, ini kafarat. Kalau mungkin nggak mungkin lagi. Cuma jangan juga belum apa-apa sudah bayar kafarat. Jadi waktu nazar tadi heboh kali. Ini seandainya kalau saya bisa nikah tahun ini, nanti saya akan puasa sebulan berturut-turut. Sebulan berturut-turut. Sebulan berturut-turut puasa. Rupanya jadi nikah dia tahun itu. Pastikan harus tunaikan. Pada tunaikan, nyonan ke tanah. Puasa habis. Apa? Ini hati-hati ni. Kalau itu kapan dia sudah coba tunaikan tapi nggak sanggup. Kenapa? Puasa untung nggak dikatakan berturut-turut. Misal ada nazar, mungkin karena ada sesuatu lebih besar. Ini dia buat proyeknya, banyak proyeknya itu dapat dapur MBG misalnya. Dapat dapur MBG. Kalau lewat proyek ini, saya akan berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Hampir. 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'aini. Dapat dia dapur MBG. Pas dapat dah tunaikan. Waktu pas dapat, nggak bisa dia langsung bayar. Enak kali misalnya kalau dah dapat, ini sudah ada uang, kita bayar aja lah. Itu mainnya hukum Allah. Tapi bagaimana juga usahakan untuk membayar itu nazar. Kecuali memang habis nafkah, tanggung dia mati dia mati tadi hanya ini bagi kafarat. Kau enggak jangan sampai capek wali nanti. Capek walinya nanti yang menunaikan. Rupanya diwariskan sama pewaris, tolong nanti puasa untuk ayah ya. 2 bulan berturut. Berapa ya? 2 bulan. Coba ulangi ya. 2 bulan berturut. Mati saja kau ya. Ini hati-hati. Makanya kan Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan oleh Imam Nawawi, nazar itu adalah biasanya orang pelit. Nazar, dia seakan-akan berjudi dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau kasih ini, ya Allah, nanti aku akan ibadah. Jadi kalau enggak dikasih, kamu enggak ibadah. Kan itu bahasanya. Cuma nazar itu disyariatkan, diperbolehkan. Mungkin dengan tujuan motivasi, okey lah. Cuma lihat-lihatlah nanti ketika bernazar. Tapi kalau bisa janganlah menghitung-hitung dengan Allah. Nanti dihitung udara yang kita hirup mati dah. Enggak dikasih 1 jam untuk bernafas, mati enggak? Jangankan 1 jam, 5 menit enggak dikasih bernafas. Bisa kita hidup tapi enggak bisa kita keluarkan. Mati enggak? Mati. Kan ada di dalam jantung kita ada katup. Kalau katupnya hanya bergerak ke atas, berarti bisa narik aja. Tapi nggak bisa kita keluarkan lagi. Matilah. Jadi begitu. Jadi kalau kurban nazar, dia harus menunaikan nanti. Dan ingat, kalau kurban nazar, dia tidak boleh kita makan. Kurban nazar, saya nggak boleh ambil daging, saya nggak boleh
Dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab saya, orang tua, anak, istri juga tak boleh memakannya. Ya, nanti kalau misalnya ada kurban nazar, kalau bisa pisahkan. Kenapa? Jangan sampai nanti bercampur dengan kurban yang lain, sehingga nanti sempat dia makan. Nah, itu dia. Kemudian man huwa al-mukhatab bil udhiyah, siapa-siapa saja yang disunnah muakkadkan kurban. Yang pertama, innama tusinnu al-udhiyah fi haqqi man wajadat fihi asyurut at-taliyah. Orang-orang yang disunahkan kurban apabila dia sudah memenuhi syarat seperti di bawah ini. Yang pertama, al-Islam, yaitu orang Islam, sudah jelas. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Tak boleh orang yang berkurban itu orang non muslim. Saya datang ke Pekom di sini. Ustaz, Pak, ini kurban saya deh. Ini ada wincinya tu, kena ya serahkan kubur bawa doang. Terima. Itu semua ini kurban saya kata orang Cina. Diterima atau enggak? Hah? Terima enggak? Terimalah, rezeki mampu datang. Yang jangan mereka yang potong. Misalnya dia bilang, ini kalau bisa saya yang potong. Oh, ini yang boleh. Ini yang bukan. Serahkan saja boleh. Kita yang potong. Kemana kita bawa dong? Kita makan. Itu beruntung kali nanti. Berarti nggak usah lagi ambil kepala para pekorban. Kalau misalnya ada yang datangi kepada kita berikan hadiah kurban, kan berarti kan rezeki kita. Pagi-pagi sebelum kita potong kurban, atau berubah kurban yang hadiah oleh. Jadi kan nggak payah lagi kita ambil kepala kerbau lain. Karena kan sudah kita jelaskan, boleh ambil kepala, tapi harus ada izin. Kan biasa ini kita masak kepala. Tapi tanya ini kepala siapa? Ini kepala korban siapa? Ini makanya nanti dudukkan dulu kalau ingin juga makan kepala, dudukkan semua pekorban. Bapak Ibu ikhlas enggak kalau kepalanya nanti kami taruh bumbu, maksudnya kami masak. Oh ikhlas kami, oh itu nggak ada masalah. Kalau dimakan sama-sama rame-rame masyarakat harus minta permisi juga. Minta permisi. Ini kepala misalnya korbannya siapa? Korban yang kelompok satu, siapa orangnya? Udah minta izin belum? Kalau udah minta izin nggak ada masalah. Atau besok korban dudukkan semua yang berkorban. Berapa orang? 10, ada 7 korban. Berarti dudukkan ataupun sudah terwakilkan satu kelompok satu orang datang untuk rapatkan. Dan salah satu rapatnya adalah bagaimana nanti kepala apa kita boleh. Tapi nanti jangan lagi ambil kuponnya full si pekorban. Jangan ambil full. Kalau misalnya biasa satu pekorban itu dikasih 5 kupon, berarti ambil 3 kupon. Kenapa? Karena dia hanya hak 1/3. Tapi kenapa sudah 3 kupon? Karena kepalanya tadi sudah diinfakkan untuk makan sama-sama. Nabi Pak, ini Nabi. Syariat Nabi, praktek kurban Nabi. Nabi itu kan pernah beliau memotong 100 ekor. Ini ya 100 ekor unta, 63 beliau potong, 37 Sayyidina Ali. Beliau hanya mengambil hati, gucuk hati unta itu, beliau bakar, beliau makan. Yang lainnya semua dibagikan. Nabi kaya atau miskin? Kaya. Siapa yang miskin? Yang miskin itu orang yang berkorban satu lembu yang lembunya agak-agak kurus sedikit, berjumlah 7 orang, tiba-tiba telepon panitia, Pak nyata ada di pita, baca lega-lega dipilih. Itulah yang miskin. Itu yang miskin, itu miskin.
Bagi hantam pada daging. Makanya sebenarnya kurban itu kalau kita memang orang yang kurban, kalau bisa makan, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan orang-orang yang belum pernah merasakan daging. Makanya nggak usah tanda-tanda nanti Pak. Jangan nanti tepo Pak emoji yang pindah lagi kuah, pindah lidah, pindah di. Alat ni bagi emoji aku ni pindah ke orang tu dia. Macam orang tu. Macam balik. Ya kan? Kita memang ada hak. Nanti memang diberikan. Nabi hanya hati boleh makan. Beliau bakar hati, dah selesai, enggak ada. Yang lain semua diinfakkan. 100 ekor unta. 100 ekor unta, satu unta katakanlah 30, berapa 103 miliar. Kita berapa? 3 juta. 3 juta atau 3 juta setengah. Allah. Itulah keikhlasan. Orang yang sudah berkorban dia hanya dia begini dia tiba. Ini kadang-kadang maaf cakap sudah korban, kebetulan dia keluar kota, di teleponnya penitia di sana. Yang boleh dua ada lebih, ni bodoh nak pindah. Biarlah nanti mungkin mereka Ustaz atau Pak nanti ini ada daging Bapak. Enggak usah terima. Biarkan para relawan yang bekerja. Ada memang hak kita. Alhamdulillah enggak ada masalah. Kenapa? Karena kita menginfakkan. Setahun diminta sekali begitu berkurban. Nabi Ibrahim anak diminta. Kita kan bukan anak diminta. Diminta sedikit daripada harta kita yang selama ini aku berikan, kata Allah. Yang aku berikan engkau lebih anak. Sudah sampai untuk kurban, kau sisakanlah harta itu untuk beli kurban. 3 juta kah? Atau 2 juta 400, juta 500 kalau muslim ingin beli kambing. Kan tak banyak diminta, setahun sekali. Ya. Dan itu untuk kita juga. Kenapa untuk kita? Nanti ketika kita di akhirat. Ketika di akhirat yang bela-bela kita, salah satu syafaatnya adalah kurban kita yang pernah kita kurbankan setiap tahun. Maka ikhlaskanlah. Ya betul, ikhlasnya berat. Makanya al-mabrur yang saya sampaikan, al-mabrur itu puncak kebaikan. Puncak kebaikan. Makanya musoso yang merupakan al-mabrur. Musoso yang mendapatkan al-mabrur. Orang yang berhaji itu musoso menumpuk mabrur. Kadang-kadang mabrur itu terletak pada kesabaran. Pada kesabaran dia, di situ kadang-kadang al-mabrur. Kadang-kadang juga al-mabrur terdapat ketika dia membantu orang lain. Ikhlas dia bantu. Sedikit pun dia enggak pikirkan mabrur. Makanya al-mabrur puncak kebaikan. Puncak kebaikan itu yang namanya puncak kan biasanya kan kecil kan? Puncak namanya puncak kecil. Kalau dasar itu kan lebih luas dasar. Tapi puncaknya seperti puncak gunung. Makanya musoso yang pro puncak gunung. Begitu juga nanti di hayal kawan musoso menumpuk al-mabrur. Makanya mabrur bagi orang yang tidak berhaji, salah satunya apa? Dimintalah harta kita. Mau enggak kita ikhlas di dalam berkorban? Mau enggak kita? Sudah ambek embungnya. Dia titik cong kubur. Nah bukan aku, nyambung. Dia titik cong kubur. Kalau lagi warna secara tidak sengaja kayak berarah embung. Maka setelah kita lupakan sudah. Seperti Nabi SAW. Mau dibawa kemana bawa? Artinya apa? Dibagikan, silakan. Oh ingin bagi sendiri, nggak masalah, silakan bagi sendiri. Saya ambil sepertiga saya ingin bagi ke tetangga-tetangga saya. Boleh. Oh saya ingin membagi pada fakir miskin ataupun tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara yang mungkin kadang-kadang nggak sampai peninjau sana, saya ingin berikan. Nah, silakan berikan. Ya, karena memang itu hak mereka. Nah kembali lagi al-Islam, orang Islam. Yang kedua,
al-bulugh wal aqlu, sudah sampai balik dan berakal 15 tahun lah kalau bisa. Nah, idza man lam yakun balighan aqilan saqata anhu at-taklif. Kalau seandainya seseorang enggak memenuhi dua syarat, artinya enggak balik, itu dia gugur kewajiban dia. Enggak ada wajib dia, enggak ada sunnah muakkad. Makanya kalau ada anak yang belum sampai masanya, kita buat nama dia sebagai pengurban, itu belum menuntut kewajiban dia. Nanti apabila dia sudah besar, dia masih dia untuk berkurban. Nggak bisa dikatakan dia kalau gugur ayah dia yang berkurban. Ya, orang mata bayi belum menggugurkan. Artinya belum sampai, karena kan minimal kita itu berkurban itu seumur hidup sekali minimal. Kalau kita nggak mampu, tapi kalau mampu, ya tahu. Karena kurban bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Kan? Kemudian yang ketiga, al-istita'ah. Istilah katanya mampu dalam pengertian, kalau kemarin sudah saya sampaikan, kalau dalam mazhab Hanafi sudah beli kurban. Apabila seseorang memiliki 200 dirham, atau dirham itu kalau nggak salah nggak sampai 1 juta, berarti dia sudah mampu. Makanya dalam mazhab Hanafi itu wajib. Kalau Malik dan Hambali sudah beli kurban, dia bisa hidup setelah itu. Misalnya siang ini dia beli hewan kurban, malam masih bisa makan, itu mampu. Sedang Imam Syafi'i mampunya apa? Sudah beli hewan kurban, bisa hidup pada tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya bisa makan. Bisa makan pada tanggal 10, bisa makan tanggal 11, 12, 13, itu sudah dihitung mampu. Makanya kalau kita lihat dari mampu dari 4 mazhab ini, rasanya nggak berhak kita katakan nggak mampu. Kecuali memang betul miskin hak, memohon. Tapi ini kita yang kata gaji pensiun, gaji pensiun itu belum baru gaji juta lebih, gaji juta begini. Ya? Ataupun mungkin gaji saya nggak ada lagi Pak. Kenapa? Udah potong kredit. Tahun kemarin kan kredit itu kredit motor. Tahun ini kredit mobil. Tahun depan kredit rumah. Tahun depan lagi kredit sepeda. Tahun depan lagi kredit tanah. Tahun depan akhirnya titik dong kredit. Titik dong kredit. Untung hotel kawin anak kredit. Menyejut dalam buku agama dia. Hotel pas bayi mahal. Saya terima nikahnya kredit. Bang, hanya ikut kredit. Untung kita nggak bisa, nggak boleh, harus tunai. Kalau misalnya dia tahun kredit, oke, nggak ada kita salahkan kredit itu. Kalau artinya begini, nggak kita salahkan, memang dia mungkin ya sistem muamalah mungkin nggak ada ibadah sebenarnya, Allah alam, mungkin lah, nggak usah kita debatkan masalahnya yang tadi kredit. Tapi kan bisa menabung setiap hari. Misalnya, oke lah, ini kan tinggal beberapa hari lagi. Ini tanggal 27 kan? 27 kita. 27, 8, 9, 30. Oke. Kalau dari sekarang baru tanggal 5. Nah, itu mungkin bisa juga kalau setiap hari 100. Nggak mungkin lagi 100 ya. 200 paling kurang kalau mulai dari ini. Tapi untuk tahun depan, mulai nanti bulan depan, satu hari 10.000 boleh, 10.000, 10.000, sampai tahun depan, insya Allah bisa berkorban. Itu nama saya. Memang Hanani real. Lagi orang dia haji. Gimana? Ni dia haji. Ni betul. Menabung hana. Gimana? Ni dia haji. InsyaAllah ni. Padu kapeng lah tabungan. Hana. Berarti dia tak ada niat, itu namanya. Niat itu disertakan juga azam, disertakan ada usaha ikhtiar.
Tak masalah bu, ibu mau nabung 10,000, 10,000. Ada cara kalau kita berikhtiar, berjihad, berijtihad kuat, ada cara. Walaupun menurut lagi kita, hana mungkin di petrol hana mungkin kita. Tapi kalau Allah itu memampukan siapa? Memampukan yang dipanggil. Bukan memampukan yang banyak uang. Allah memampukan yang dipanggil. Citro bro. Ada kan? Coba lihat, ada orang yang ada cara, misalnya kita nabung surah niat nanti 10,000 tiba-tiba ada datang orang kaya, niatnya apa? Ingin menghajikan, rupanya orang tuanya meninggal. Pas orang tuanya meninggal, ini diambil uang hajinya, disedekahkan kepada orang fakir miskin. Ternyata akhirnya berangkat haji. Nah, itulah kalau Allah sudah menakdirkan. Cuma kita ni sekarang siang enggak? Ni cikarionya. Mana kali menabung hana. Yang tamat cik hana ni. Yang ni mentang, nunggu nutup dia. Tapi ikhtiar. Sudah niat buat saja. Tabungan haji. Nanti masukkan setiap hari berapa? Terserah berapa. Oh, ada rezeki 5,000, masukkan 5,000. 10,000. Ada nanti cara Allah menghajikan. Walaupun tabungan kita belum cukup itu, tapi ada saja cara Allah. Akhirnya kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil. Orang yang niatnya besar. Jadi komitmen. Saya ada kawan bu, dia kepingin kali umrah dia. Ini umrah. Kepingin kali umrah. Setiap lihat video umrah langsung. Setiap ada orang manasik umrah dilihat. Kepingin sekali, tapi itulah dia mungkin enggak ada langsung ada uang dalam bentuk besar. Dibuatlah tabungan. Kata dia nanti kalau sudah sampai 25 juta, saya daftar tadi berapa. Tabung di hari. Tapi itulah kuasa Allah. Entah 10 hari, entah 20 hari beliau menabung. Tiba-tiba ada saja yang travel mengajak beliau. Kawan saya itu dia suka da'i juga. Dia ajak. Tiba-tiba untuk menemani, karena dianggap beliau artinya walaupun beliau enggak pernah umrah, tapi beliau tahu ilmu tentang umrah. Dia ajak beliau dan enggak payah-payah, free. Itu tadi dari hasil menabung. Walaupun uang simpanannya belum sampai 25 juta. Tapi itulah kalau Allah sudah memanggil, Allah mampukan dia. Nanti pulau sekarang kita banyak kayak mana usaha kita nabung. Pas kayak mana kita setor. Kita setor hari ini 15 tahun lagi nanti. Enggak usah dibayangkan 15 tahun itu. Yang penting daftar. Setelah daftar, biar Allah yang akan mengatur kapan kita akan berangkat. Ada saja cara Allah. Nah, jadi itu mampu. Syarat yang berikutnya adalah Islam, balik, istita'ah. Itu cara betul Pak. Ma yashra'u an-nadhiyah bihi. Apa saja binatang apa saja yang disyariatkan dalam kurban. Ini kan ada kemarin Bapak tanya apa, boleh enggak? Apa namanya itu? Banteng. Boleh enggak? Nah, kita baca di sini. La tasihu al-udhiyah illa an takuna min ibilin aw baqarin aw ghanamin wa minhu al-ma'is. Tidak sah seseorang dia berkurban melainkan daripada binatang seperti unta, kerbau atau sapi, atau kambing atau biri-biri. Berarti enggak boleh. Ayam enggak boleh. Bebek enggak boleh. Nah, yang kurban bebek di hari mungkin untuk sedekah itu lari ke sedekah boleh. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna masakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat itu ada mansa. Apa itu mansa?
masak itu ada pelaksanaan, ada syariatnya. Dulu masa Nabi Adam, Habil dan Qabil itu mereka berkurban. Tapi kurban mereka itu waktu itu boleh dari apa saja. Jadi waktu itu si Qabil dia berkurban dengan seekor dari panen yang busuk, hasil panen dia kurbankan. Sedangkan si Habil dia Habil berkurban dengan binatang kambing yang besar, yang sehat, tak ada sedikit pun cacat, sehat. Kata Allah, fatuqbila min ahadihima. Allah hanya menerima satu kurban, yaitu kurban daripada si Habil. Kenapa? Karena dia berkurban dengan ikhlas. Ikhlas dia berkurban. Ya. La takhruju an hadhil asnaf ats-tsalatsah. Wal an'am la takhruju an hadhil asnaf ats-tsalatsah wa li'annahu lam yanqilu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang itu cuma itu tadi 4 tadi. Lainnya ada. Lain enggak boleh. Ya, berarti kalau misalnya ada bantet enggak boleh juga. Makanya Bapak boleh itu kurban binatang yang dikurban enggak pernah musnah. Enggak pernah musnah sampai sekarang. Nah itulah menunjukkan hebatnya agama kita. Bukti agama kita benar itu salah satunya. Enggak pernah enggak ada habisnya. Enggak pernah musnah. Coba lihat tuh kambing enggak pernah musnah. Unta enggak pernah musnah. Kerbau enggak pernah musnah. Sapi enggak pernah musnah. Biri-biri enggak pernah musnah. Coba lihat binatang lainnya. Harimau itu sudah hampir punah. Gajah itu sudah hampir punah. Tapi binatang-binatang yang disyaratkan di dalam agama kita sampai hari ini, mungkin sampai kiamat tidak akan pernah musnah. Jadi kalau ada orang ingin bertanya, bagaimana kebenaran agama kamu? Inilah dia. Kita luar biasa agama Islam, agama kita yang bisa diterima oleh akal dan apalagi bisa diterima oleh iman. Wa afdaluha. Mari ada yang tanya juga, yang mana yang paling afdal? Wa afdaluha al-ibil. Yang paling afdal kalau ingin berkurban disebutkan di sini adalah al-ibil, unta. Summa al-baqar, unta enggak ada. Unta enggak ada. Al-baqar yaitu sapi atau kerbau. Summa enggak ada juga ataupun enggak sanggup al-ghanam. Baru nanti kambing. Kita beri. Wa yajuzu adanya ayyudhiya bil ba'i wal baqara al-wahidah an sab'ah. Boleh apabila kita ingin berkurban seperti kerbau, seperti sapi ataupun unta itu 7 orang. Untuk satu kerbau, satu unta 7 orang. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada hadis Nabi. Berarti menunjukkan apa? Kalau ingin berkorban satu kerbau satu orang, boleh, silakan. Burung ayam ni, mau dikasih ke masjid ini, ke masjid kita 5 kerbau, dari dia satu orang, boleh. Nabi pun begitu, 100 ekor boleh korban. Ya, memang. Nah, jadi kita saya gini kan. Dia berkorban itu memang harus pribadi kita sendiri. Atau gini tak? Kita berdekat berbeda-dekat 3 orang. Misalnya, saya mau apa? Kali saya ada juga, dan kita berdekat. Dikumpulkan dia itu 1 orang. Misalnya kita untuk almarhum ini, misalnya sering itu. Gimana? Okey, baik. Ada yang berkorban, yang 1 juta, ubang saya, sama adik kan, kumpul 1 juta untuk almarhum. 1 juta itu sedekah. Sedangkan yang pahala kurban adalah orang yang kita niatkan tadi. Saya ibu kita, orang tua kita, ayah kita, itu yang dapatkan kurban. Tapi untuk pahala abang dengan adik itu dimasukkan kepada
sedekah. Sama juga kita ini, saya ingin kurban untuk orang tua semua. Kambing yang saya beli itu masuk kepada sedekah, sedangkan pahala kurban untuk yang kita niatkan. Jadi lagi ada kadang-kadang misalnya dalam keluarga, ayo kita merepek, ingin mengirimkan sesuatu untuk orang tua kita, untuk ayah kita, untuk mama kita. Kalau kita berkorban untuk sini nggak sanggup kita, jadi kita merepek 1 juta saja, boleh. Itulah mungkin yang bisa kita berikan untuk orang tua kita. Sehingga beliau mendapatkan pahala kurban. Kan? Jadi boleh 7 orang untuk 1. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, naharana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budna an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kata Jabir, kami itu pernah berkurban dengan Rasulullah itu pada tahun Hudaybiyah. Al-budna itu unta muda. An sab'ah, sedangkan kami berjumlah 7 orang. Wal baqar, dan sapi juga untuk 7 orang. Maka disyariatkan boleh apabila satu sapi itu 7 orang. Yang penting jangan lebih. Tapi Ustaz, kayak mana ini? Di sekolah kami kurban juga. Di sekolah kami merepek. Bahkan kami diminta oleh guru-guru kami, ini pulang anak-anak, ya ini ibu guru minta uang kurban. Itu kurban ada bukan? Kurban bukan. Tapi itu untuk mereka, mungkin para guru ingin melatih anak-anak untuk berkurban. Oke. Tapi ada pengajaran lebih bagus lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya dari sininya pakai itu kurban, itu bukan kurban. Kurban itu tetap 7 orang satu ekor, atau 1 orang 1 ekor. Yang lebih enggak, yang kurang boleh. Misalnya 5 orang 1 ekor boleh. Cuma merepeknya misalnya 21 juta, berarti 4 juta sekian. Itu enggak masalah. Yang ada persyaratan 7 orang ke bawah. 7 orang. Cuma untuk apa juga, kenapa? Ya bisa saja itu sebagai pembelajaran. Atau misalnya Bank Aceh menyerahkan bantuan kurban untuk masjid dengan berjumlah 3 ekor. Yang gimana kan? Kurban Dam Aceh, kurban Aceh, Bank Aceh. Waktu kita bisa dipotong lagi, kurban Bank Aceh. Itu sedekah kurban. Lagi ada orang yang telah Pak Suling, Suling itu kan sedekah kurban. Nah itu nggak masalah, itu makan nanti harus. Padu galak pajuh juga. Karena itu bukan kurban, tapi mungkin sedekah untuk kurban, untuk mensyiarkan kurban. Tapi untuk pembelajaran memang ya sebaiknya ini yang kita untuk 7 orang tetap 1 sapi. Makanya nanti kalau misalnya dalam lembaga, tulis saja siapa saja yang ingin kurban tahun ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu aja. Oke, Ustaz. Ya. Kurban gotong royong sama kurban bertujuh, apa boleh dicampur dagingnya? Apakah boleh korban yang gotong royong tadi rame-rame kita gabungkan dagingnya dengan korban yang memang yang begitu? Nah, mungkin di sinilah mungkin bagi panitia itu boleh tuh, yang gotong royong tuh silakan dimucik 5 kilo silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau bisa yang kurban ini tetap dihandle sebagaimana kebijakan, sebagaimana kesepakatan, 1 orang 1. Yang ini
biarkan dia apa mau ambil lebih atau mau masak yang gotong royong tu. Yang gotong royong silakan mau masak kepalanya, mau sup ekor silakan tu. Nggak ada, misalnya nggak ada istilah, nggak ada minta izin tu. Kenapa? Karena itu memang punya gotong royong, punya sama-sama. Nah, makanya boleh saja dikumpulkan, tapi hati-hati waktu membaginya nanti. Tapi kalau susah untuk membaginya, lebih baik dipisahkan saja. Yang mana gotong royong, yang mana yang memang hak si kurban. Takutnya nanti kesalahpahaman. Ada gotong royong. Rupanya bukan ada gotong royong, sudah melebihi diambil. Itu yang kita takutkan. Sama juga dengan kurban nazar, Pak. Kurban nazar misalnya kalau digabungkan dengan kurban yang biasa, takutnya apa? Nanti dia kan ada hak juga yang kurban nazar. Diambil lah yang punya nazar, yang punya dia. Kecuali dia bisa memastikan ini memang bukan kurban nazar, hak saya cuma satu. Ambil satu. Itu yang kita takutkan. Jadi artinya nggak boleh gabung, Bagusnya jangan. Bagusnya dipindahkan. Oh ini kurban nazar, oh ini kurban yang kotor. Artinya kurban gotong royong itu bebas. Nggak ada. Oh itu kepala nggak ada. Itu silakan. Mau digoreng, mau dimasak, mau mau dihabiskan sekali, silakan, nggak masalah. Biar tidak ada dusta di antara kita, sahkan. Itu bagusnya. Ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada? Kalau niat kita kasih sama panitia ini kurban udah keluarga. Oke, ya, itu sama. Itu termasuk sama almarhum maksudnya enggak? Bisa masuk? Bisa. Nabi ketika beliau kurban ini kurbanku dan kurban keluargaku. Hadisnya waktu itu sudah tidak ada. Ini kurbanku dan ini kurbanku dan keluarga. Apakah perlu kita menyerahkan ketika disebutkan nanti biar penitia ataupun yang motong itu nggak perlu? Ketika dipotong itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita serahkan ini kurban saya, sudah selesai. Ketika kita sudah meniatkan ini kurban saya dan keluarga saya, silahkan. Niat kita kayak gitu. Niat kita. Itu kita kasih sama buahnya, tapi tak lapar. Enggak, tapi enggak apa-apa. Kita kan sudah kita niatkan. Nah, ijab kabul itu kan biasa untuk mentaukidkan saja. Ijab kabul di dalam ini untuk lagi tak kena belum terima yang kan tentu menguatkan saja. Seandainya dia tidak sah tidak. Ya, dan bahkan nanti jangan pula dipotong disebutkan namanya enggak mestinya cukup ini disebutkan nama satu orang sudah selesai. Oke, ada lagi? Ya Bu. Yang berkorban dan punya ada kadang kita rasa namanya tadi kita sampaikan kemudian kita tinggalkan itu boleh sudah makan karena ada yang bilang jangan sampai 3 hari ya. Daging kurban itu itulah maksudnya. Tujuan jangan sampai 3 hari apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang sudah lama itu yang pasti mentonton itu. Sedangkan kita enggak mentonton kan? Ini memang yang hak kita. Yang hak kita yang kita terima. Jadi kadang ada juga yang memasak, kadang bukan hari ini, besok dia masak, bulan depan dia masak. Ada pernah saya dengar itu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kapan? Yang penting kita tidak mengambil yang hak bukan di luar milik kita. Yang milik kita sepertiga, dan sepertiga. Kadang kita kan setelah dapat sepertiga, kadang-kadang ada juga yang nyumbang ini, saudara kita yang nyumbang ini. Jadi nggak masalah. Insyaallah selesai. Baik, upaya gunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mungkin 2 pertemuan lagi selesai bacaan kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kurban kita lebih syariat lagi dan mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.